Yang tadinya itu pisang, terus air yang pakainya bambu, terus kayak ada makanan. Tapi yang saya nggak tahu itu makanan apa itu, karena itu ditutupin sama kayak daun pisang kering. Jadi kan saya nggak tahu itu bentuk makanannya. Tapi yang jelas itu kayak nampak kecil. Pas kedua kalinya saya bangun dibawa ke tempat itu yang tadinya pisang, kayak ulet yang kecil-kecil tuh, yang biasa buat makanan burung tuh, yang kecil, yang panjang-panjang. Dan yang air itu jadinya udah. Terus yang ini yang ditutupin kebuka itu daging busuk. Secara tiba-tiba kayak ketipangan itu daging busuk. Dan si nenek baunya busuk banget. Dan itu maksa tetap suruh dimakan? Enggak. Gitu. Ketawanya. Dan itu bukan cewek cantik lagi. Udah berubah tuh. Berubah lagi. Pas itunya busuk, cewek itu juga udah berubah. Berubah. Kayak nenek-nenek yang di film sihir. Ini panjang banget. Terus ininya kayak gini. Rambutnya sampai ke bawah. Punten ya. Ini tetenya juga. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama gue, Denong. Stay horror, stay medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber untuk kedua kalinya dengan Mas Hasan. Halo Mas Hasan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, silakan Mas Hasan, ceritakan kembali kisah-kisah horor yang sampean miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita yang saya akan angkat hari ini di podcast kali ini sebenarnya hampir ada jalur dan alur yang kemarin itu ada sambungannya. Yang setelah saya itu diseret sama jin, terus dilempar beberapa kali, sampai akhirnya mau nggak mau saya menerima mata itu berkali-kali bisa melihat sesuatu, sampai hal yang di luar nalar, yaitu ketika ada kerabat atau orang yang mau meninggal itu ada beberapa sosok yang saya katakan itu besok meninggal atau enggaknya. Dan kisah yang saya angkat hari ini setelah saya menikah itu, umumnya orang setelah menikah itu kan ada jalan-jalan atau kemana-mana itu honeymoon lah ya. Kalau saya itu enggak. Itu saya dirawat di salah satu puskesmas di daerah Brebes, karena kejadiannya itu sebelum kejadian itu sebenarnya sudah kerasa. Kalau orang Jawa, mungkin orang Losari itu ngomong kesambet lah, ketempelan atau ketampak lah. Intinya itu saya waktu habis setelah kejadian itu, saya dibawa ke dimensi gaib. Itu kejadiannya. Jadi saya itu ngerenov rumah. Saya beli rumah di daerah Brebes. Pas kejadiannya itu maghrib, pas banget azan maghrib itu. Pas itu tukang udah pada balik. Kebenaran tukangnya itu orang Losari juga, dibawa ke Brebes. Pas tukang pada balik, tinggal saya sama istri. Saya ngomong sama istri, ini bakalan ada yang datang. Emang udah seliwar-seliwarnya itu beda. Baru tiduran rebahan karena kecapean dari pagi ikut tukang beres-beres. Itu dari belakang datang langsung nampar. Bagian ini pertama, kedua ini 2 kali. Pas pertama nggak tahu saya itu sosoknya kayak gimana. Itu yang sebelah sini. Pas kedua kalinya sini, saya baru lihat. Itu baru bener-bener itu genderuwo. Nggak ada gereman, nggak ada apa itu. Tiba-tiba tampar aja. Mungkin orang Jawa itu ngomong kalau maghrib jangan tiduran. Ya itu mungkin kayak gitu. Kejadian sama saya. Itu pas saya lihat tinggi. Cuma nggak setinggi kayak waktu saya ditabrak sama jin itu. Ini tingginya paling 2 meter atau 3 meteran. Pokoknya masih bisa dilihat muka-mukanya. Itu bener-bener gede. Gede banget. Ini ada gigi ininya. Gigi taringnya itu ada. Saya ngomong sama istri, ini bakalan saya sakit. Mungkin besok saya sakit. Iya, pas besoknya itu saya jatuh sakit. Pas saya sakit, pertama nggak dibawa kemana-mana. Sampai mertua juga tahu, orang tua saya juga tahu. Pas siangnya, itu saya agak nambah parah sakit itu. Demamnya itu demam tinggi. Akhirnya dibawa ke puskesmas daerah Brebes lah. Itu dirawat 3 hari. Katanya, saya bisa ngomong katanya 3 hari dirawat di situ. Soalnya setelah pulang dari puskesmas, itu antara saya dan keluarga itu obrol-obrol. Nah, pas saya bawa di puskesmas itu, selama 3 hari itu cuma diem aja, baring. Makannya disuapin sama istri, beberapa suapan terus udah. Di sananya saya itu dibawa ke istana gaib. Istana gaibnya itu mungkin ya masih daerah-daerah wilayah Losari. Di sananya pas pertama saya ada di istana gaib itu ya kayak perkampungan biasa. Itu ada gapura yang pakai batu-batu merah tuh. Itu gapuranya kayak gitu. Gerbangnya panjang. Pas saya masuk ke rumahnya itu kayak pakai bambu-bambu, terus atapnya hijau. Itu ada kayak warga-warga biasa lewat biasa, jalan biasa. Sampai saya lihat ada kayak pasar gaibnya. Di situ ada interaksi ya biasa, jalan-jalan biasa, kayak warga biasa tuh. Cuma nggak ada omongan. Yang jualan apa itu di pasar gaib itu? Yang saya lihat itu kayak kampung-kampung biasa. Itu ada pisang, kebanyakan tuh pisang sama buah-buahan lah. Soalnya kan itu kelihatan banget digantung. Pakaiannya itu kayak pakaian kayak yang di film-film kolosal tuh, yang pakai tapi doang tuh buat laki-lakinya, terus buat perempuannya kembar
tapi nggak ada mukanya, rata semua. Sekalinya ada, itu mukanya sama semua. Itu nggak ada ucapan, nggak ada omongan sama sekali. Saya di sana itu nggak ada yang nyapa, nggak ada apa, pokoknya muter aja. Kata keluarga itu cuma 3 hari, tapi saya berjalan di kampung itu nggak ada 1 hari. Bisa saya ngomong kayak gitu. Padahal saya tuh tahu, saya lagi berbaring di puskesmas itu. Saya kayak ngelihat badan saya itu berbaring waktu itu. Nggak tahu saya itu lagi ada di bawah di istana gaib itu, nggak ngerasa tuh. Saya muter, ada satu sosok ngomong gini, ini ulah kamu, kalau bahasa Indonesia. Ini perbuatan kamu, makanya kamu ada di sini. Nah, pas saya ngomong lagi, terus saya harus gimana? Itu hilang semua. Orang-orang itu tinggal kayak saya sendirian tuh di kampung itu. Pas nggak lama kemudian, itu kampung itu hilang. Jadinya cuma kayak gerbang biasa. Terus ada kayak pendopo yang apa ya, kayak gini doang. Kayak cuma buat duduk aja tuh. Di situ ada satu sosok kayak pangeran. Dia pakainya belangkon, terus pakainya celana oblong tuh, yang panjang yang gede, terus ada tapinya. Di sini ada kayak keris. Terus di sini kayak ada kayak emas kayak gitu. Dia nggak ngomong, tapi dari belakang itu datang. Nah, ini pendopo, ini saya di sini. Nah, orang dari belakang ke sini ke saya ngomong kayak gini, suruh ke sana. Saya maju ke situ, dikasih air. Airnya pun itu gelasnya kayak gelas beling, tapi ada kerut-kerutannya tuh. Nah, itu saya dikasih air segitu. Pas saya minum, itu di puskesmas saya langsung kayak gini, kok saya di sini? Istri langsung nangis. Akhirnya kamu sadar. Kata saya, emang berapa hari saya di sini? 3 hari. Loh, saya orang habis jalan-jalan kok ke istana ini. Saya ngomong. Tapi setelah saya kayak gitu bangun, tidur lagi, balik lagi, tapi bukan ke istana situ, tapi ke pendopo itu, kayak padepokan loh. Dan ternyata ya, apapun saja itu di kuburan sini, mungkin Pangeran Angkawijaya. Nah, saya dikasih air sama pangeran itu. Katanya itu ada jalur yang ikut, yang di badan saya sama pangeran itu ada jalurnya. Makanya saya disembuhin sama situ. Dan yang saya bingungnya itu kan makam. Tapi pas di saat itu makam itu nggak ada. Itu cuma kayak pendopo aja. Kayak pendopo, apa namanya? Kayak pagar yang pakainya batu merah tuh, muter. Dan itu sangat banget luas. Dan itu pendopo itu mungkin yang sekarang orang pada ziarah itu posisinya di situ. Cuma ada pohon yang gede-gede, terus pendopo itu masih banget jelas di ingatan saya. Emang bentuknya kayak gitu, kayak gini. Nah, di sini dia duduknya tuh, terus ada kayak pasukannya tuh, satu bawa air dikasih ke pangeran itu, terus dikasih ke saya. Setelah saya minum 1 teguk, itu langsung bangun di ranjang puskesmas. Loh, kok saya ada di sini? Nah, itu yang pertama. Akhirnya pas pulang dari situ, saya ngobrol sama istri, sama keluarga, sama mertua. Nah, mertua ngomong, sebelum saya itu bangun, mertua itu sudah minta ke orang kayak kiai. Katanya, ini kok mantu saya di puskesmas udah 3 hari nggak sadar-sadar, kenapa? Nah, itu katanya itu kena sama genderuwo. Emang iya, saya juga ngerasanya kena genderuwo. Dan si genderuwo itu salah satu pasukan yang ada di istana gaib itu. Pasukan yang tadi, yang perkampungan tadi, yang ada pasar gaibnya itu. Iya, yang ada pasar gaibnya. Dan itu kenapa kok itu kan istana kayak di Losari, tapi dia di Brebes. Saya kenanya di Brebes. Jadi itu ngikut saya terus. Sebenarnya si Gendoro itu kayak udah ngincer saya tuh. Nah, kenanya itu di rumah Brebes. Mertua ngomong, ini tuh kamu, kata ulama itu, katanya itu bukan juga kena si Gendoro itu. Kamu tuh dibawa ke sana, ke alamnya. Dan ternyata yang diomong sama ulama dan yang saya alami itu benar-benar satu jalur. Makanya orang tua dulu kan pernah ngomong, jangan pernah tidur pas maghrib. Nah, itu mungkin kejadiannya kayak saya. Itu kejadian pertama. Dan yang setelah kejadian itu ada kejadian lagi. Masih urusannya sama si Gendorwo itu. Setiap saya, mungkin setelah 3 hari setelah sembuh, setiap saya keluar malam, ya nongkrong lah di depan rumah, itu Gendero itu datang. Cuma lewat. Kalau nggak lewat itu geram. Kayak masih pengen bawa saya ke alamnya itu. Dan yang disebutkan, mungkin orang yang pernah dengar yang namanya pasar gaib, itu mungkin wujudnya sama kayak gitu. Dia interaksi, ya dunianya dia. Ada orang yang jual, ada yang beli, tapi nggak ada omongan, nggak ada suara sama sekali. Burung pun nggak ada suaranya, cuma kayak mulutnya aja yang buka tuh.
Tapi yang saya lihat emang di pasar gaib itu, terus perkampungan gaib itu mukanya nggak ada, mata hidung itu nggak ada, cuma bentuk badan, terus kaki nggak kelihatan, kaki telapaknya tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu? Nggak kelihatan, cuma sampai petis lah. Iya. Terus ke atas, terus mukanya nggak kelihatan. Berarti pada kayak ngambang kayak gitu ya? Iya, kayak ngambang. Tapi rumahnya ya rumah kayak zaman dulu. Tapi simulasi jalannya seperti jalan manusia kayak gini. Kakinya tetap kayak gini. Iya. Meskipun tadi nggak sampai napak gitu ya. Iya. Bener-bener kayak manusia pada umumnya. Hanya saja kan itu kayak zaman dulu banget dan nggak napak. Pakaiannya juga kayak zaman dulu. Tapi nggak kumuh. Biasa aja tuh. Bersih. Nah, kejadian kedua lagi hampir sama kayak itu. Kayak habis saya baru menikah tuh. Itu kan kejadian seminggu setelah saya nikah. Yang harusnya jalan-jalan, malah saya bawanya ke Puskesmas daerah Brebes. Kejadian kedua kalinya itu lebih parah ketimbang ini. Gimana itu, Mas? Kejadian itu hampir posisinya kayak waktu saya ditempelin genderuwo, kayak ditampar sama genderuwo. Itu kejadiannya saya waktu mau selamatan di rumah yang di Losari. Itu beres rumah, saya di belakang, itu tiba-tiba ada nenek-nenek datang. Dan nenek-nenek itu yang setelah saya sembuh, terus saya ngungkapin itu, saya diperdalam, ternyata nenek-nenek itu udah dari dulu di tanah itu. Jadi ibaratnya, tadinya yang punya rumah itu kayak nggak sowan, nggak permisi dulu mau dibangun rumah, cuma dibangun rumah asal aja, itu nggak diberesin, akhirnya kan merembetnya sampai sekarang, mungkin sampai nanti ke depannya. Kejadiannya waktu saya lagi beres-beres, itu dari belakang nenek-nenek datang. Pertama itu yang selendang orang tua zaman dulu tuh, ya tapih lah, itu kayak kena kaki saya. Nah saya tengok, nenek-nenek, cuma lewat, balik lagi. Pas balik lagi baru nempel ke sini. Terus cuma kayak gini dia. Mukanya datar, kayak orang sewot tuh. Mukanya tuh kayak di film-film Mak Lampir, kayak gitu, pucat. Terus dia pakai sanggul di sini. Pakainya kayak kebaya orang dulu tuh, tapi dia bungkuk di sini. Bungkuk. Ada punuknya. Ada punuknya. Iya. Saya ngomong langsung ke istri. Itu sapu yang saya pegang, ditaruh. Nanti malam saya sakit. Mungkin kayak waktu itu. Itu kejadiannya kayaknya 1 tahun setelah kejadian itu. Nah pas paginya benar-benar saya sakit lagi. Pas saya sakit, waktu belum parahnya, itu pas merem pagi, bangun pagi, merem. Tapi kebayangnya itu kayak ada yang muter di badan saya tuh, di sekeliling saya itu kayak ada banyak orang. Pas saya lihat ternyata iya, itu pocong bukan satu, hampir itu sekeliling di kamar itu banyak. Ngelilingin sampean yang tiduran. Iya, dan itu pocongnya itu mukanya sama, hitam kayak hancur, terus bola matanya nggak ada. Kumuh banget. Ininya kayak agak kesini, pocongannya kesini. Itu hampir sama. Terus kuntilanak, genderuwo, sama kuntilanak merah. Ada yang merahnya juga? Ada. Nah saya ngomong ke istri, ini bakalan saya parah, kayaknya agak lama sakitnya. Tak gituin. Nah istri ngomong ke mertua, ke orang tuanya, ini Mas Hasan bakalan kena lagi kayak waktu itu. Cuma mungkin ya, emang waktu itu mau ada selamatan, jadi kan nggak langsung sempat ke ulama waktu itu. Sakit saya, pas sakit itu saya dibawa lagi. Ini mah lebih parah, yang ada di istana di Losari. Sebut saja kerap. Di situ saya dibawa. Itu di sana bukan hanya cuma ngelihat perkampungannya, saya diseret. Jadi kayak si korin saya itu diseret. Tapi saya tahu di sana itu benar-benar interaksi kayak badan itu diseret. Waktu kejadian saya ditabrak sama jin itu diseret, tapi diseret nggak dilempar,
Bener-bener diseret. Diseret doang. Diseret agak panjang. Terus saya Yang diseret waktu itu apa? Bagian kaki? kaki kanan. Diseret. Ditempatin di salah satu di depan pohon. Di situ saya ditunjukin. Dan waktu sosok pertama yang datang itu nenek-nenek itu. Yang Jadi nenek-nenek itu waktu ternyata dan nenek-nenek itu yang disebut kan sama orang-orang yaitu bau yang busuk banget. Benar-benar busuk. Itu datang. Sama setelah dia datang, di belakangnya itu gerombolannya pada datang juga. Pada ngelilingin. Dan yang ngelilingin saya waktu di kamar itu yang pocong bentuknya, itu pas itu bukan pocong lagi. Beda lagi bentuk. Beda lagi. Berubah. Kayak orang biasa. Kayak zaman dulu tuh, sosok-sosok zaman dulu. Tapi ya nggak utuh. Badan itu kayak nggak utuh. Ada yang ininya nggak ada. Ada yang ininya nggak ada. Tapi baunya busuk. Benar-benar busuk. Di sana ya saya kayak indera pencium saya kayak pada umumnya tuh. Bau busuk yang muntah-muntah. Di situnya tuh. Di situnya. Ada yang nyelodorin. Sosok cewek. Ngelodorin apa itu? Nyelodorin kayak itu tuh. Kayak nampah. Kayak apa? Yang kecil itu. Yang dari bambu tuh. Tampah atau apa lah ya. Bahasa Jawanya. Itu di situ ada air. Ada pisang yang kuning yang kecil-kecil itu. Pisang. Sama nggak tahu itu apa ya. Kayak makanan tapi saya nggak lihat waktu itu. Cuma air yang itu pun airnya di tempatnya di bambu. Bambu dipotong, dikasih air. Benar-benar nuansanya jadul gitu. Jadul lah, itu dikasih. Disuruh dimakan. Tapi ngomong ini. Kalau bahasa Jawanya tuh, kalau kagian dipangan. Sambil maksa gitu. Tapi sosoknya cantik. Bener-bener cantik. Saya nggak pernah lihat itu sosok di bener-bener dunia nyata tuh. Emang bener-bener cantik. Yang secantik itu ya? Iya, secantik itu. Nggak ada yang secantik itu. Sampai ya pokoknya artis juga nggak kalah lah lewat sama si sosok itu. Dia sosoknya tinggi. Kalau badan saya kan 172 lah. Mungkin dia 180. Cantik ideal. Cantik tinggi putih, hidungnya manjung. Ngelodorin itu. Tapi ya kayak gitu ngomong. Kagian dipangan. Bahasanya kayak ngegerem sedikit. Nah, nenek-nenek itu kepalanya ini. Sama badannya. Iya. Sambil ketawa. Sambil kayak gini. Gitu. Itu nenek-neneknya. Nah, yang itu sok ceweknya di samping saya. Nah, jadi posisi saya itu kayak gini. Nah, neneknya di depan. Ini kan pohon. Nah, ini nenek-nenek. Nah, si cewek cantiknya di sini. Saya kayak gini. Ngelihat nenek-nenek yang kepala ini. Iya. Gitu. Nah, itu prajuritnya mengelilingi tuh semuanya tuh. Iya, tapi dia diem aja prajuritnya. Cuma nenek-neneknya aja yang kepala ini. Nah, cewek cantiknya tetap terus ngomong. Kagian dipangan. Cepet maksa dimakan. terus. Untungnya saya nggak dimakan. Kalau dimakan mungkin sekarang saya ada di alamnya. Pas itu si yang cewek cantik itu datang ke saya bawa nyelodorin itu tuh. Pas saya habis muntah-muntah itu. Setelah saya muntah-muntah itu sosok datang. Nah, nggak lama itu saya sadar di tempat tidur. Bangun lagi. Istri datang lagi ngomong, untung sadar. Lah kenapa? Habis minta ulama. Ya ulama itu lagi ngomong, kalau anak ini itu sebenarnya katanya itu manis. Sering diuncer sama sosok-sosok hal yang kayak gitu. Tapi belum selesai sampai situ. Bukan pas sudah sadar terus sudah selesai urusan. Enggak. Saya tidur lagi. Tapi tidur saya itu kayak si korin saya itu dibawa lagi ke alamnya. Ke situ lagi tadi? Ke situ lagi karena belum selesai. Kayak orang misalkan apa ya? Udah dikelilingin, udah apa langsung ditarik sama orang. Jadi ini kan kayak urusan belum selesai. Sini kamu balik lagi gitu. Jadi walaupun saya udah sadar terus udah interaksi sama keluarga, saya tidur lagi kan kayak lah pemulihan badan.
karena saya habis sakit kan. Pas di sana itu kayak gitu lagi. Diapain lagi tuh Mas? Masih dirubungin kayak gitu lagi tuh. Masih di tempat itu juga. Di tempat itu juga. Dengan komposisi sama orang-orang juga. Di situ juga sama. Iya. Dan nenek-nenek tetap kayak gitu kepalanya. Yang saya ingat itu, ya benar-benar sampai sekarang pun ingat. Itu yang pernah diajarin sama orang tua angkat saya. Itu kalau misalkan ke tempat angker ataupun apalah, saya dikasih doa. Salah satu doa yang mungkin sampai sekarang saya pegang. Cuma kan nggak bisa disebutin karena itu privasi. Iya. Pas saya sebutin doa itu, udah hilang semua. Seketika itu udah hilang semua. Tiba-tiba saya sadar lagi, bangun. Nah dibangun yang kedua tadi, si perempuan tadi masih maksa-maksa suruh makan? Masih. Oh iya, masih. Tapi bentuk makanannya itu beda. Udah berubah. Yang tadinya itu pisang, terus air yang pakainya bambu, terus kayak ada makanan. Tapi yang saya nggak tahu itu makanan apa itu, karena itu ditutupin sama kayak daun pisang kering. Iya. Jadi kan saya nggak tahu itu bentuk makanannya apa. Tapi yang jelas itu kayak nampak kecil. Kan ada yang gede, itu ada yang kecil. Nah itu yang kecil. Pas kedua kalinya saya bangun dibawa ke tempat itu lagi tuh, itu yang tadinya pisang, kayak ulet yang kecil-kecil tuh. Ya, ulat gendon gitu ya. Bukan kayak ulat yang biasa buat makanan burung tuh, yang kecil yang panjang-panjang tuh. Nah, yang air itu jadinya kayak darah. Terus yang ini yang ditutupin, kebuka itu daging busuk. Pas dibuka itu. Kayak nggak dibuka sama itunya. Kayak ketiup angin tuh. Secara tiba-tiba kayak ketiup angin itu daging busuk. Dan si nenek itu tetap baunya busuk banget. Dan itu maksa tetap suruh dimakan? Enggak, kalau itu cuma pas udah berubah udah enggak cuma kayak gitu. Ketawa aja dong. Dan itu bukan cewek cantik lagi. Udah berubah tuh. Berubah lagi. Pas itunya busuk, cewek itu juga udah berubah. Kayak nenek-nenek yang di film sihir tuh. Ininya panjang banget. Hidungnya sih panjang banget. Terus ininya kayak gini. Rambutnya tuh sampai ke bawah. Punten ya, ini tetenya tuh bawah. Mungkin itu yang namanya wewe gombel. Mungkin itu yang nyuruh sampean makan. Dan prajurit itu berubah lagi. Itu jadinya kayak anak kecil-kecil semua. Jadinya yang tadi berubah, awalnya pas pertama pocong, terus di situ berubah jadi yang rusak-rusak, badannya pada potol. Terus jadinya itu. Jadi itu anak kecil. Setelah saya doa itu, terus saya balik lagi ke alam saya tuh, alam benar-benar alam nyata. Itu diomong sama istri. Biasa habis dimintain ke bapak itu. Nah saya ngomong, kayaknya ada yang suka sama badan saya. Soalnya udah 2 kali saya kayak gini. Dan ternyata kata si ulama itu ngomong, iya badan kamu tuh manis, sering diincar. Nah saya ngomong, sebelumnya saya itu bukan terlahir dengan keadaan kayak gini, yang bisa melihat, bisa interaksi sama hal-hal gaib. Tadinya kan saya biasa saja, karena itu ditabrak, akhirnya saya kayak gini. Nah dia ngomong, bukankah itu juga, kamu tuh ada sosok yang selalu mendampingi kamu, sampai akhirnya kamu tuh kejadian kayak gini. Dan setelah kejadian itu, ada kejadian lagi, yang berhubungan dengan istana gaib lagi. Itu lagi. Setelah itu kejadiannya 2 tahun lagi. Dari kejadian pertama kan paling 1 tahun, terus kejadian ini selang 2 tahun. Iya. Saya habis pulang dari perantauan ke kampung, saya main. Pas saya main ke rumah teman, saya ngomong, loh kok rumah kamu kok deket sama perkampungan gaib? Kata temennya tuh? Kata saya ke teman. Nah teman ngomong, loh kok kamu bisa tahu? Dulu pernah ada orang datang ke dia, itu ngomong, itu depan rumah kamu tuh perkampungan gaib. Ya si kerap. Pas saya main di situ, saya ngomong ke teman, tolong saya ditinggal, saya mau di depan situ aja nongkrong. Nah ditongkrongin tuh itu. Nah saya nongkrong di depan, dikasih minum sama teman.
teman di belakang semua pada ngobrol sama teman-teman yang lain. Itu saya dibawa lagi. Tapi tanpa sadar. Teman-teman yang di belakang tanpa sadar. Tanpa sadar saya itu diemnya itu dikira cuma diem melongo doang. Iya. Tapi di bawah yang itu kayak saya itu tidur di situ. Kan kayak ada balai. Ya saya tidur di situ. Padahal itu masih jam 10 malaman. Biasa nongkrong-nongkrong kan. Dikira teman, paling dia tidur. Orang tadi cuma ditinggal aja sendirian. Nah saya tidur di situ, di bawah. Nggak jauh, paling 100 meter itu. Rumah, pekarangan. Nah di sini itu udah lingkungan gaib. Istana gaib. Saya dibawa ke sana. Cuma nggak kayak kejadian-kejadian sebelumnya. Itu saya cuma berdiri. Terus itu yang di istana gaib itu. Ini dia ngomong. Ada sosok yang ngomongnya tuh, nggak kayak waktu itu cuma diem-diem aja kan. Nah itu dia ngomong. Yang ngomongnya kayak orang bisik-bisik doang. Ada satu yang saya bisa tangkap. Kamu bakalan dikasih sesuatu. Dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawanya itu bahasa Jawa yang benar-benar mungkin kromo inggil. Yang saya nggak paham. Notabene saya orang Jawa asli tapi saya nggak paham. Nah itu katanya nanti setelah kamu sadar. Nah kejadian itu enggak lama. Soalnya teman-teman juga ngomong, kamu tidur paling 1 jam. Dan di alam sana, saya paling 10 menit atau berapa menit, terus bangun. Pas sadar, saya ngomong ke teman-teman. Di rumah teman itu gerbang, di sini ada pohon mangga tuh. Tapi pohon mangga yang buat hiasan-hiasan kayak gitu. Bukan buat emang pengen ada buahnya. Saya ngomong, itu ada temen kalau nggak salah 4 atau 5 orang. Saya ngomong, saya mau dikasih sesuatu sama ini. Ada teman satu yang antusias banget. Serius. Kalau nggak percaya nih, saya di sini, kamu di situ. Nah teman-teman pada ngumpul di salah satu pohon mangga itu. Pas saya ngomong, bentar lagi barangnya datang. Nah itu kan pohon mangga. Sampingnya itu masih bentuk pasir, tapi yang sampingnya itu kan udah di paving block. Jadi cuma yang di samping pohon mangganya aja. Buat serapan air. Itu sampai dikorek-korek. Kedalaman paling 10 cm atau 15 cm. Itu nggak ada benda sama sekali. Sampai teman ngomong, halu ini. Nah saya datang dengan badan yang saya lemes. Kan karena setiap perjalanan astral atau perjalanan gaib, kita melakukan perjalanan kayak gitu, kita menguras energi. Wah saya tangan kayak gini doang. Ini tanah yang udah dikorek-korek sama teman-teman. Teman-teman pada nyenter pakai HP. Itu si benda itu nongol gini, langsung saya pegang. Muncul sendiri. Teman-teman pada ngomong itu yang tadinya teman-teman nggak percaya bahwa hal itu paling cuma settingan. Itu teman yang nggak percaya jadi percaya. Itu benar-benar karena sampai nggak sampai ngorak-ngorak juga, cuma kayak gini doang. Naik ke atas. Jadi dari tanah saya kasih ke teman, ini barangnya, sok buat kamu aja. Pas dibuka apa itu mas? Itu batu, cuma batu biasa. Mungkin kalau kata orang awam batu biasa, bukan batu yang ada energinya itu. Tapi pas dipegang sama teman saya, itu nggak kuat. Sampai istrinya aja sakit, berpengaruh tuh. Akhirnya dikasih ke temennya yang lain. Kayak gitu lagi, kasih ke teman lain, kayak gitu lagi, kasih teman lain kayak gitu. Jadi setiap batu itu dipegang sama orang yang nggak tepat, itu pasti efeknya itu sakit. Kalau nggak sakit, itu usahanya jatuh. Akhirnya batu emang ada di orang, tapi si energinya saya kembalikan ke alamnya. Dinetralin lagi. Tapi kejadiannya setelah saya netralin, itu beberapa kali ada yang datang. Dan salah satunya itu sosok 3 BK. Itu bentuknya BK semua, 3-3-nya. Kejadiannya itu pas saya mau ke daerah Brebes di Yogyakarta Ketanggungan tuh. Itu masih ada kaitannya sama si istana gaib itu, si 3 BK itu. Jadi 3 BK itu adalah suatu perwujudan
dari si istana, dari mungkin warga dari istana itu yang berwujud BK. BK itu apa itu? Batarakara. Oh, Batarakara. Pas saya perjalanan sama istri, saya ngomong ke istri, ini ada yang datang 3 mau ikut ke saya. Kata istri, bahaya enggak? Kemungkinan sangat bahaya. Karena apapun yang bentuknya itu jin yang di luar Islam, pasti itu membahayakan. Apalagi itu bentuknya BK. Mungkin kalau orang Jawa itu ngomongnya jenglot. Pas datang, saya komunikasi sebentar. Itu berhenti di salah satu jalan yang antara Banjarharjo menuju ke Ketanggungan. Itu di tengah-tengah itu. Itu saya berhenti, saya ngomong, kalau kamu mau ikut ke saya, kamu siap diislamkan. Kata si BK, oke siap. Itu mungkin obrolan-obrolan yang bisa disingkat lah, gitu ya. Terus bisa singkatnya kayak gitu. Akhirnya saya bawa. Ternyata si BK itu yang tadinya saya islamkan, udah saya sahadatin, yang tadinya jin kafir jadi jin muslim, itu tetap yang namanya sifat jin itu ya tetap tifu muslihatnya itu banyak, yang justru akhirnya menjerumuskan ke perkara-perkara yang tidak diinginkan. Setelah BK itu datang, yang namanya kejadian itu bertubi-tubi datang. Tiga-tiganya tuh sampean terima di Islamin semua itu? Iya, tiga-tiganya. Pas setelah saya telusuri, ternyata itu adalah warga dari si istana gaib itu. Dan yang enggak saya pernah ceritakan ke keluarga, bahkan sama istri, itu si BK itu. Kejadiannya itu pas saya pulang malam, jualan malam, saya di luar. Saya ngomong ke istri, udah saya sana kamu tidur duluan. Saya di luar, soalnya ada hal yang bakalan merugikan di rumah ini, kata saya. Itu benar, itu kelakuan si BK semua. Dan itu bukan halu, bukan benar-benar, bukan mimpi, tapi realnya tuh. Itu BK datang. BK datang itu bawa yang lainnya, kayak kuntilanak merah sama genderuwo. Malah justru bawahannya itu kuntilanak merah dan genderuwo tuh. Iya, dia lebih bawa. Tinggi lah. Dia ininya kedudukannya berarti si BK tadi. Iya, kayaknya. Iya, kedudukannya lebih tinggi. Nah, itu dia mau nyelakain. Dan yang kena itu tetap kepala. Di sananya itu cuma kayak ditampar doang. Padahal kan mungkin kalau misalkan hayal-hayalan kan kayak ada serangan-serangan yang bentuknya kayak api lah, apa segala macam. Tapi itu cuma kayak ditampar, saya kena lagi, dibawa ke situ lagi. Yang nampar itu saat itu apa? BK-nya atau? BK. Nah, BK di situ yang 3 tadi itu perwujudannya seperti yang digambarkan orang-orang jenglot kecil kayak gitu apa gimana? Iya. Emang bentuknya kayak kecil gitu ya? Tapi itu gede, wujudnya itu gede. Oh, tapi versi aslinya itu, versi aslinya itu, versi yang waktu itu datang tuh, itu tinggi. Rumah kayak gini saya. Itu 3-nya itu 1, 2, 3. Itu si BK. Yang lainnya itu di belakang. Dibawa lagi ke situ, ke istana itu. Katanya, kamu enggak nerima amanat saya. Yang tadinya saya enggak diapa-apain, cuma berdiri aja. Itu ada interaksi lain. Posisi saya badan tidur di kamar, tapi korinya saya itu dibawa ke sana. Itu di sana ada satu sumur 2 di perkampungannya tuh, di perkampungan gaib. Itu ada satu sumur. Di sana saya ditunjukin ada manusia yang kepalanya cuma babi. Di dalam sumur itu. Di dalam sumur itu. Katanya kayak gini. Ini orang yang nggak pernah megang amanat saya. Jadinya kayak gini. Tapi tetap walaupun itu korin saya yang ke situ, tetap saya telusuri. Enggak mau percaya dengan omongan si jin itu. Iya. Karena balik lagi saya pasti berimannya kepada Allah kan. Dan saya telusuri. Ternyata itu ada kaitannya sama orang yang bersekutu dengan jin, atau misalkan kayak minta pesugihan. Dan itu dia pesugihan di situ. Yang kepala babi itu. Manusia. Jadi awalnya itu manusia itu tuh. Itu aslinya manusia, dia punya usaha, dia minta di tempat itu
Yang katanya itu konon katanya pekarangan itu adalah pekarangan yang dikeramatkan di daerah situ. Tapi wujud sumurnya ada tuh Ada. di nyata di Ada. bukan alam gaibnya juga ada. Ada. Sampai sekarang pun ada. Berarti nyambung dengan yang di alam gaib juga sama atau dengan yang nyata dan versi di alam gaib beda tuh. Kalau di alam nyata kan emang benar-benar itu sudah sumber nggak kepake lama kan. Dan di alam gaibnya itu, di situ kayak perkampungan terus ada sumur. Dan di sekeliling sumur itu biasa buat kayak acara-acara upacara mungkin orang dulu kayak nyembah kayak gini. Nah itu di situ. Emang orang yang pasti yang ke situ pasti dia kaya. Dan saya pas lihat kayak gini, itu ada beberapa orang yang sosok kepalanya itu babi semua. Babi semua. Tapi itu dengan badan yang udah disayat-sayat. Akhirnya pas setelah saya balik lagi ke situ, katanya dia ngomong, kamu nggak megang amanat saya. Kamu kalau nggak megang amanat saya, kamu kok kayak gitu. Akhirnya saya ingat doa itu, tak sebutin lagi, hilang lagi, netral lagi. Jadi setiap ada kejadian apapun, saya pasti ingat dengan doa itu. Yang buat saya itu buat pegangan sampai sekarang. Dan kejadian-kejadian rentetan itu bukan sampai itu aja. Masih banyak kejadian. Yang mungkin akhirnya buat saya itu kayak makanan sehari-hari aja. Itu berarti si BK tadi meskipun sudah bersyahadat berarti cuma ngeprank doang ya? Ya mungkin kata bahasa kita ngeprank doang. Sekarang yang ngeprank doang berarti cuma saya itu udah ngikut sampean gitu kan. Tahu-taunya sampean yang mau diseret. Iya, ke dunianya. Dan itu ya, pas kejadian terakhir itu berhubungan dengan Jadi versi pertama saya dibawa ke alam gaib. Yang pertama yang saya dikasih minum, terus akhirnya sembuh. Terus keduanya yang saya dikelilingi sama pocong dan lain-lain. Terus akhirnya saya sembuh lagi. Dan yang terakhir itu yang saya dikasih batu, itu sembuh lagi. Itu akhirnya itu saya disambung-sambungin, ternyata itu sama saja. Itu ulahnya si tadi. Pas saya terakhir lihat, saya sembuh. Itu sosok nenek itu tuh. Sambil jalan kayak gini kepalanya. Sama pada yang ini. Masih di kerajaan itu? Atau enggak. Di mana itu? Pas saya sudah di rumah Losari, dia lewat di depan saya. Oh lewat di rumah. Lewat kayak gini. Aklek kepalanya. Tapi enggak menampakkan lepas kepalanya tiba-tiba enggak ya? Cuma itu emang jalannya kayak gini, terus senyumnya gini. Sambil ketawa. Tapi jalannya normal atau kayak melayang? Melayang. Melayang. Soalnya di bawahnya itu asap. Saya bilang gitu. Akhirnya saya nggak bisa ngenetralin, emang dia udah netep di situ. Dia udah lama di situ, makanya saya nggak bisa buang dan nggak bisa bersihin. Sampai sekarang pun. Tapi nggak ganggu lagi ta? Alhamdulillah untuk sekarang nggak. Untuk sekarang. Iya. Ya tapi berkemungkinan. Berkemungkinan kalau yang nempatin rumah itu nggak baik, itu kemungkinan pasti jahil. Bukan hanya di badan saya saja kejadian-kejadian itu tuh. Pas saya ngomong ke salah satu orang, jangan pernah berbuat apapun kotor di tempat itu. Jangankan di tempat itu, di tempat lain pun jangan pernah berbuat kotor. Contoh, kencing sembarangan atau ngomong sembarangan. Kejadian salah satu. Mungkin pas saya ngomong nggak percaya. Malah nyobain. Dia nyobain. Cobaan dicobain malah. Ya, ini dicoba. Salah satu teman yang saya, dia tahu pas itu si benda itu datang tuh. Akhirnya dia nyoba. Wah, tempat apaan? Biasa saja. Paling ini halu dan permainan lah, apalah segala macam. Dia kejadian besoknya sakit dia, jatuh sakit. Dia katanya tuh dibawa kayak istana itu. Ngerasain juga tuh dibawa ke alam itu. Ngerasain. Dia malah parah. Mungkin kayak trauma akhirnya timbulnya. Dia sakit sampai dibawa, sampai diseret-seret, di mulutnya dibuka katanya tuh, dikasih makanan. Dipaksa itu, dijejelin paksa. Itu bukan bentuknya itu pisang, tapi yang saya ngomong itu ulet. Udah bentuk itunya. Pokoknya itu mah nggak bertele-tele lagi, langsung udah kamu. Dia langsung, saya nggak ada di lokasi, cuma yang nyembuhin itu katanya ini udah parah. Katanya ini sukmanya itu udah dibawa beberapa. Ibaratnya itu tinggal
hilangnya aja lah katanya. Cuma untungnya itu udah sembuh, pas dia sembuh dia ngomong ke saya, bener kamu ngomong bahwa di situ itu nggak boleh sembarangan orang ngomong. Dan yang kamu ceritakan saya alami. Walaupun badan saya di rumah, tapi kayak berasa saya itu dibawa ke alamnya. Di sana ada perkampungan, di sana ada orang interaksi yang mukanya nggak ada. Terus saya diseret-seret dipaksa makan tapi kayak paksa. Katanya yang si makan itu yang wujud apa itu? Yang perempuan tadi kan? Yang nenek itu sama yang kata saya cantik terus berubah nenek-nenek yang ininya tetenya panjang itu. Terus ya apa hidungnya mancung banget tuh. Terus rambutnya sampai tanah. Dia ngomongnya. Itu tetenya juga katanya sampai tanah enggak itu? Enggak tahu dia. Dia cuma jelasin panjang aja pokoknya. Kayak mungkin wewe gombel. Dia ngomong sampai jelasin secara detail apa yang saya ceritakan. Pas dia ngomong sampai ngomong, ayo saya mau ke tempat itu, saya mau minta ampun ke tempat itu. Katanya akhirnya saya bawa ke tempat itu. Dia ngomong mohon ampun sampai nangis, jangan pernah ganggu saya lagi. Akhirnya saya ngomong, udah ya lain kali jangan ada hal-hal kayak gini lagi. Dan sampai sekarang sumber itu pun katanya sering didatengin. Si itu tuh tadi sama orang-orang yang buat pesugihan atau misalkan buat kayak tempat itu tempat itu tuh buat memperkaya diri lah intinya, masih sering didatangi. Dan hal-hal yang saya diceritakan di malam ini nih, ini buat yang lainnya jangan pernah sesumbar di tempat-tempat yang enggak tuh. Soalnya hal gaib itu di di lingkup kita itu ada, benar-benar ada. Dan yang kita ucapin pasti didengar mereka. Yang kita ceritakan pasti dia tahu dan mungkin bisa berinteraksi datang ke orang yang nyeritakan itu. Nah, kemungkinan yang tadi diceritain pada datang nggak, Mas? Tadi sekarang ada beberapa. Sangat ada tadi, sangat datang. Apa aja itu yang datang tadi? Salah satunya itu nenek-nenek itu. Nenek-nenek itunya. Yang kepalanya kayak gini. Sampai sekarang pun tadi pas datang ke sini kayak gitu tak? Iya, jadi dia tuh kayak gini kepalanya. Badannya kayak gitu. Tadi lokasinya di mana? Sebelah di sini. Sebelah sini. Tadi. Cuma kan energinya benar-benar dia kuat. Dia nggak mau diceritakan secara rinci. Padahal kalau misalkan saya ceritakan secara detail, secara pendalaman, itu banyak kejadian yang lebih ngeri lagi di istana itu. Ada orang yang digantung. Ada maksudnya orang beneran dari manusia yang udah ada perjanjian sama itu tuh tempat itu kayak gitu. Terus dia nggak memenuhi janjinya, akhirnya dia jadi tumbal ibaratnya. Sampai sekarang ada digantung. Digantungnya itu bukan kepalanya, tapi di sini ditusuk kayak pakai bambu tuh, terus digantungin kayak gini. Banyak kejadian di situ. Cuma kan saya pun disuruh diceritakannya itu cuma ibaratnya di gerbangnya aja, jangan sampai di belakang itu. Soalnya membahayakan pribadi saya sendiri. Mungkin itu saja sih, Mas, yang bisa saya ceritakan untuk malam ini. Oke, Mas, saya ikut nyambung juga sebenarnya yang sampean ceritakan juga hampir mirip dengan narasumber yang sebelumnya menceritakan sepintas kisah tadi. Itu tapi lebih ke yang perempuan katanya cantik itu. Dia diculik, kalau dia sama fisiknya katanya. Jadi tidak hanya tadi sukmanya atau korinnya yang dibawa, kalau dia sama fisiknya. Soalnya orang tuanya nyariin dan nggak ada, katanya tiduran di apalah gitu kan, di kayak sebuah pos ronda atau apa, tapi tiba-tiba pada nggak ada. Dan itu nggak cuma satu orang, dia 5 orang atau berapa orang dengan teman-temannya, dan dibawanya sekaligus 5-5-nya hilang semua. Dan setelah kejadian itu, pengakuan mereka ya itu dibawa sama yang tetenya panjang itu katanya. Mungkin yang saya tadi ngomong yang tadinya cantik berubah jadi kayak gitu ya. Kalau itu dari awal katanya dipeluk mereka itu berlima, dibawa masuk ke portal kayak pohon kelapa gitu ya. 2 masuk situ, terus jadi awalnya kelihatan
ya kayak alam biasa, pas masuk situ perkampungan kayak gitu. Nah, dan itu kenapa orang-orang pada percaya, karena 5-5-nya hilang dan 5-5-nya ceritanya sama. Jadi nggak ada yang miss, nggak ada yang beda, memang kayak gitu yang terjadi. Jadi itu maksudnya lebih menekankan bahwa cerita itu tuh asli, bener-bener emang ya ada di lokasi itu tuh. Iya. Yang tadi katanya pohon kelapa yang 2 itu tuh sebenarnya itu kayak gerbang. Sebenarnya gerbang di alam itunya. Iya, gerbang. Emang pas saya dibawa ke alam itu ya ngelewatin si pohon itu. Pohon itu juga sama ya. Iya. Cuma kan tadi sudah dibilang dari awal nggak boleh diceritakan lebih dalam. Soalnya membahayakan. Nah, itu saya yang hampir miripnya memang mirip itu yang itu aja sih. Soalnya yang diceritakan narasumber sebelumnya yang dia ketemunya yang cuma 1 doang sih, yang itu yang tetenya panjang. Dan itu Bebek gombel mungkin gitu ya. Sebenarnya saya itu dikasih tahu kenapa itu dikatakan crab, kenapa karena itu dinamakan itu saya ditahu secara dalam sama salah satu sosok lah yang bisa diinteraksi, cuma tidak boleh diungkapkan di publik. Katanya itu bisa menyangkut salah satu lah intinya, yang benar-benar jangan pernah diungkapin. Ya, pokoknya awal mula terjadinya itulah. Ya. Dan intinya jangan pernah sesumbar di tempat-tempat yang kayak gitu. Ya. Mungkin itu aja. Yang angker, yang berbahaya gitu ya. Oke Mas, terima kasih. Sepertinya memang harus disudahi karena hawanya juga udah mulai kerasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mas Hasan, terima kasih sekali lagi. Oke teman-teman, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Hasan.